kabar? Kita ketemu lagi di podcastnya Campur Sari FM Jakarta. Ini adalah Jagongan Radio Campur Sari yang kita akan membahas dari beberapa artis yang hadir di podcast saya di Campur Sari FM Jakarta ini. Dan salah satunya adalah yang sudah siap untuk saya wawancarai adalah Mas Irfan K. dari penyanyi Jawa, hijrah ke Jakarta, dan ini sudah menurunkan beberapa album, termasuk yang pernah juga ikutan dalam ajang pencarian bakat di beberapa TV, dan bahkan sekarang juga sudah punya album dan lagu-lagunya terkenal. Yuk kita dengarkan dan kita ikuti wawancara saya dengan mereka. Nyanyi kapan? Kalau nyanyi itu sebenarnya saya sudah dari kecil saya tuh udah nyanyi. Soalnya saya tuh lahir dari keluarga yang memang senang musik. Bapak saya tuh suka main alat musik, suka gitaran gitu. Dari saya TK itu pokoknya kalau saya pulang sekolah, pulang TK itu udah langsung, tadi nyanyi apa di sekolah? Coba sini nyanyi dulu. Saya tuh udah langsung suruh nyanyi yang berdiri dekat kasur, nyanyi coba Bapak dengerin dulu gitu. Dan itu mungkin yang tertanam ya, ngelihat bapak saya main gitar, ibu saya nyanyi, jadi kayak sudah tertanam dalam pikiran saya, wah suka ikut nyanyi-nyanyi, saya sudah mulai ikut nyanyi-nyanyi. Kalau saya itu tumbuh dan besar itu di Cilacap, Jawa Tengah, kota kecil, tapi saya di kecamatannya, bukan di kotanya. Gitu. Nyapak ya, wong ngapak. Betul. Terus cerita dong, gimana memulai merambat ke dunia tarik suara? Oke. Saya itu sebenarnya sudah mulai mentalnya terbentuk itu dari saya kecil tuh SD, SMP itu saya udah ikut lomba-lomba. Walaupun pada saat itu lombanya tuh masih lomba-lomba di tingkat kecamatan, tingkat RT, kayak gitu. Pokoknya udah mulai ikut-ikut tetangga hajatan, sudah mulai suruh nyumbang gitu, nggak dibayarnya cuma pakai makanan. Tapi menurut saya pada saat itu udah seneng, wah tampil ditonton orang banyak ya udah seneng kayak gitu. Dan itu yang menjadi bekal saya ternyata di kemudian hari, bahwasanya wah ternyata saya tuh memang bakat saya tuh memang nyanyi gitu dari saya kecil gitu sampai akhirnya saya SMP, kemudian saya juga mendapatkan tempat sekolah yang cukup support dengan kegiatan-kegiatan musik, bernyanyi, dan lain sebagainya. Jadi malah saya masih kelas 6 SD sudah mewakili SMP yang bakal nantinya saya masuk untuk mewakili SMP itu di tingkat provinsi untuk nyanyi. Jadi sudah kayaknya emang cita-citanya udah pengen jadi penyanyi sih pada saat itu. Sampai berproses saya nyanyi, saya pindah ke Jakarta, saya jadi penyanyi, tapi malah sebenarnya bukan penyanyi dangdut ya, bukan penyanyi campur sari, saya tuh nggak nyanyi campur sari, tapi saya malah nyanyi lagu pop sebenarnya. Karena pada saat itu, jalurnya ketemunya itu, lingkungannya ketemunya itu, dan anehnya, yang menurut saya itu pertanda dari Gusti Allah tuh kayak, begitu, walaupun saya penyanyi pop, tapi begitu off air ke daerah-daerah, saya tuh nggak pernah suruh nyanyi pop. Penontonnya mintanya lagu dangdut, penontonnya mintanya lagu Jawa. Dari situ saya, wah wes, saya pokoknya harus mulai menekuni, sampai saya mengikuti beberapa kali, tepatnya 5 atau 6 kali saya ikut kompetisi ajang pencarian bakat. Pertama gagal, kedua gagal, sampai keempat gagal, sampai yang terakhir saya baru bisa lolos di ajang pencarian bakat. Kebetulan waktu itu di Indosiar, Bintang Pantura 2 itu tahun 2015.
di situ saya mulai kayak oke, mungkin emang jalan saya tuh memang harus begini, harus nyanyi lagu dangdut. Dan pada saat berkompetisi memang anehnya saya itu tidak pernah mendapatkan materi lagu yang berbahasa Indonesia, semuanya lagu Jawa. Sampai waktu itu juri sampai berpikir, ini peserta ini apa nggak bisa nyanyi lagu lain selain lagu Jawa gitu. Dan pada saat itu setiap kali saya menyanyikan lagu Jawa, di situ juga perolehan SMS-nya paling tinggi. Dari situ saya semakin yakin kalau wah kayaknya memang di sini sih istilahnya genre yang saya pilih. Makanya pada saat saya pertama mengeluarkan single sudah menjadi penyanyi ya setelah ajang pencarian bakat, ya berbahasanya Jawa, bukan berbahasa Indonesia, lagu campur sari tepatnya. Itu. Nah itu dari ke pop terus ke dangdut terus juga itu prosesnya sesakit apa? Aduh, sebenarnya kayak memang hal yang orang tidak tahu bahwasannya meniti karir itu, ya mungkin ada beberapa orang yang mendapatkan karirnya atau mencapai karirnya itu dengan mudah gitu. Kalau saya kebetulan yang susah payah, artinya perjuangannya lumayan banyak, mengikuti kompetisi, kemudian bagaimana caranya. Buat saya sebagai anak daerah yang saya tuh kalau denger radio, wah gimana ya rasanya kalau lagu kita diputer di radio gitu. Dan saya tuh punya banyak mimpi, ya Allah, mudah-mudahan suatu hari saya tuh pengen denger lagu saya diputar di radio. Dan alhamdulillah setelah selesai kompetisi, saya debut sebagai seorang penyanyi gitu, kesampaian bisa nyanyi yang dikenal ya sebagai Ervanka gitu, yang benar-benar sebagai seorang penyanyi, bukan cuma penyanyi tambahan yang kalau penyanyinya ada 5, saya tuh yang ke-6 yang ngisi kalau mereka udah selesai atau mereka belum siap gitu. Dan prosesnya sesakit apa ya, memang perjuangan itu memang menurut saya tidak ada yang mudah ya dalam perjalanan karir saya. Lika-likunya banyak lah, sangat banyak sekali untuk mendapatkan pengakuan orang, dan sampai saat ini juga saya masih berproses gitu loh. Karena untuk mendapatkan pengakuan orang kayak oh iya, oh ada ya penyanyi namanya Ervanka, itu tuh bukan hal yang mudah dan bukan jalan yang singkat kalau buat saya. Dari tahun 2012 saya nyanyi pop sebagai vokalis band, jadi personil vokal grup, sampai jadi penyanyi, akhirnya malah menjadi penyanyi dangdut ya, orang lebih nyebutnya kayak gitu. Itu banyak sekali perjuangannya dan tidak mudah. Sekarang tahun ini mau ngapain? Tahun ini sebenarnya di tahun ini saya belum mengeluarkan single. Jadi memang rencananya sebenarnya saya pengennya kemarin di bulan April. Cuma ternyata kemarin kan juga kita baru selesai pandemi, dan pandemi itu banyak membuat proyek-proyek tertunda. Semuanya, entah pekerjaan, entah proyek kayak gitu. Itu banyak sekali yang tertunda, dan tahun ini begitu kondisinya sudah mulai membaik, off air sudah mulai berjalan lagi, event sudah mulai jalan lagi, dan kemudian saya ngerasa beruntung bahwa sekarang tuh lagu-lagu Jawa itu yang kebetulan genre saya itu emang benar-benar sudah menjadi lagu yang bisa diakui di tingkat nasional lah, ya bisa seluruh Indonesia, karena sepanjang saya